Menguak misteri uang 100 triliun di rekening Brigadir Yosua. PPATK pasti, ya kan? Dan kalau ini juga dilakukan penghentian sementara, berarti angka ini benar. 100 triliun itu ada, Iya. Real. Kalau nggak real, BNI bisa bilang nggak ada PPATK di rekening ini. Jadi nggak perlu dihentikan gitu. Ya, karena kan? ada surat keterangan ini, berarti uang itu ada di BNI. Kalau ini 100 triliun uang tersebut artinya berapa persen tuh ya? Gila, banyak banget kan ya. Kalau itu buat beli micin gitu ya. Mabok tuh satu orang Indonesia. Kita akan tunggu, dan 100 triliun ini harus mendapat jawaban. Asal Statusnya tuh usul gimana? statusnya bagaimana. Saldo 100 triliun rupiah di rekening Brigadir Yosua bikin heboh. DEPOKRAYANEWS.com misteri saldo 100 rupiah triliun di rekening Brigadir Yosua hingga kini masih jadi teka-teki. Meskipun sempat beredar selembar surat dengan kop BNI menyebutkan ada saldo atas nama Yosua Huta Barat sebesar 100 triliun rupiah. Dokumen itu kemudian beredar dan viral di media sosial. Ternyata ada dua rekening atas nama Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terungkap. Rekening pertama adalah rekening dengan dana 200 juta rupiah yang ditransfer setelah meninggalnya Yosua. Sedangkan rekening kedua berisikan uang dengan nominal fantastis hampir 100 triliun rupiah. Isi rekening Brigadir J mencapai 100 triliun rupiah ini terungkap dalam salinan surat BNI Kantor Cabang Cibinong, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Surat berisi berita acara penghentian sementara transaksi, berdasarkan permintaan PPATK. Penghentian sementara transaksi pada rekening atas nama Nofriansyah Yosua dilakukan atas dasar surat PPATK nomor SR 9051 pukul 5:1/8/2022. Lalu uang milik siapa di rekening Yosua bernilai fantastis tersebut? Putri Chandrawati sendiri sempat memberikan pernyataan terkait uang di rekening milik ajudannya Brigadir Yosua dan Ricky. Salah satunya isi rekening Brigadir Yosua bernilai 200 juta rupiah disebut uang miliknya. Sayangnya Putri Chandrawati tak memberikan penjelasan terkait rekening lainnya bernilai 100 rupiah T. Putri Chandrawati mengaku pembuatan rekening itu dilakukan di BNI Cabang Cibinong. Karena saya nasabah Cibinong, tegas Putri. Putri juga memastikan bahwa uang di rekening atas nama Yosua itu untuk keperluan kas di Jakarta. Sedangkan atas nama Ricky untuk keperluan kas di Magelang. Mungkin bisa di-print rekening koran 3 bulan terakhir, mutasi keluar masuknya transaksi untuk keperluan keluarga kami, tegasnya. Senada dengan sang suami, Ferdi Sambo menegaskan uang yang ada di rekening ex-ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan Brigadir Ricky Rizal adalah uangnya. Pernyataan Ferdi Sambo ini disampaikan saat mengomentari kesaksian Anita Amalia Dwi Agustin, kostumer servis layanan luar negeri Bank BNI KC Cibinong, Anita Amalia Dwi Agustin. Anita dihadirkan di sidang perkara pembunuhan Brigadir J karena ada pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke Bribka Ricky Rizal, 3 hari setelah pembunuhan terjadi. Ferdi Sambo menegaskan uang itu bukan milik Yosua maupun Ricky. Saya perlu jelaskan bahwa di rekening Ricky dan Yosua bukan uang mereka, tapi uang saya, tegas Ferdi Sambo dengan suara tegas dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa tanggal 22 November tahun 2022 lalu. Ferdi Sambo juga memastikan bahwa uang itu untuk kebutuhan keluarga dan operasionalnya. Buku kasnya tadi sudah dilihat, jelasnya. Seperti diketahui, sidang yang dipimpin Hakim Wahyu Iman Santoso itu menghadirkan saksi kostumer servis layanan luar negeri Bank BNI KC Cibinong, Anita Amalia Dwi Agustin. Anita menjelaskan bahwa pemindahan rekening senilai 200 juta rupiah ini dilakukan dalam 2 termin pada hari yang sama yakni tanggal 11 Juli tahun 2022 atau 3 hari setelah terbunuhnya Brigadir J. Informasi ini disampaikan Anita saat dirinya menjadi saksi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Anita mengaku diberikan kuasa untuk membuka data nasabah milik Ricky Rizal.
Ketika di BAP itu ditanyakan transaksi yang ada milik rekening Ricky Rizal, saya memberikan data rekening koran, diserahkan pada tanggal 11 Juli tahun 2022, jelas Anita, dikutip dari kompas.com. Data tersebut berisi 2 kali transaksi dari Brigadir J kepada Ricky Rizal senilai 100 juta rupiah. Ada uang masuk melalui internet banking pemindahan dari atas nama Nofriansyah Joshua 100 juta rupiah, 2 kali di tanggal yang sama, tanggal 11 Juli tahun 2022, kata Anita. Saat ditanya saldo di rekening Brigadir J, Anita mengaku tidak diberikan kuasa untuk membuka rekeningnya, sehingga tidak bisa menjawab. Terkait kesaksian Anita ini, Bribka RR membenarkannya. Rekening saya memang saya akui, ujar Bribka Ricky saat diminta menanggapi keterangan saksi. Dijelaskan Ricky, dia mulai bekerja di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sejak Februari tahun 2021. Lalu, pada tanggal 5 Maret tahun 2022 dia diminta membuka rekening bank atas namanya, namun untuk keperluan rumah tangga di Magelang. Terkait rekening atas nama Brigadir J, setahu Ricky juga untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Lalu, terkait pemindahan rekening setelah Brigadir J tewas ke rekeningnya, diakui Ricky itu atas perintah Putri Chandrawati. Pemindahan rekening atas nama Yosua, saya lakukan atas perintah Ibu Putri Sambo. Karena yang bersangkutan sudah almarhum, katanya. Ricky juga mengakui pemindahan itu dilakukan melalui M-Banking di ponsel yang dia pegang. Sedangkan ponsel yang berisi aplikasi M-Banking rekening Brigadir J, Ricky mengaku tidak tahu menahu apakah dipegang almarhum atau bergantian dengan Putri Chandrawati atau yang lainnya. Sudah dicantumkan di catatan untuk password dan PIN, untuk pelaksanaan transfer kita lihat panduan di situ, ungkapnya. Sebelumnya, CS Bank BNI ini dihadirkan atas permintaan kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, 2 minggu yang lalu. Menurut Roni, saksi dari Bank BNI tersebut bisa menjelaskan bagaimana proses perpindahan uang dalam rekening almarhum Brigadir J ke rekening salah satu terdakwa, yang tak lain Ricky Rizal. Kami mengharapkan adalah saksi yang dihadirkan adalah saksi dari Bank BNI Cabang Cibinong, di situ menjelaskan perpindahan uang dalam rekening almarhum kepada seseorang terdakwa, kata Roni usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Roni yakin, kesaksian pihak Bank BNI ini dapat membuka permasalahan soal data pemindahan uang Brigadir J, setelah yang bersangkutan dinyatakan tewas. Pasalnya, sempat ada tuduhan kepada kliennya, Baradae, yang disebutkan telah menerima uang transfer dari rekening Brigadir J. Sehingga kesaksian CS Bank BNI Cabang Cibinong ini dapat menegaskan bahwa uang dalam rekening Brigadir J bukan pindah ke rekening Baradae, tapi justru ke salah satu terdakwa lain. Perlu kita sampaikan, bahwa itu bukan rekeningnya Richard Eliezer. Nah, kami berharap saksi ini harusnya hadir hari ini, tapi kami harap ke depan bisa dihadirkan jaksa. Supaya menjelaskan bahwa klien kami Baradae ini tidak memindahkan uang dari rekening almarhum. Tapi rekening uang almarhum dipindahkan kepada salah satu terdakwa yang disidangkan hari ini, jelas Roni.